إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kita dimudahkan untuk menjalankan Ramadan hingga masuk malam yang ke-14 pada malam hari ini. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, kita kerjakan dari awal sampai malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, barometer atau tolak ukur keberhasilan seseorang di bulan Ramadan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu ada 3 dijelaskan. Bahwa orang yang berhasil di Ramadan ini orang yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, maka Allah beri 3 kemampuan kepada dirinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di bulan Ramadan Allah katakan diturunkan Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai furqan agar manusia bisa membedakan mana hak mana batil. Dan ketika manusia sudah mendapatkan petunjuk Allah, jelas terhadap petunjuk itu dan punya al-furqan dalam dirinya, maka Allah berikan 3 kemampuan. Yang pertama, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ini maknanya bahwa orang yang mendapat petunjuk Allah itu punya kemampuan empati. Punya kemampuan untuk empati, suka nolong orang lain, bantu orang lain, memudahkan hidup orang lain. Tidak mau membuat orang lain susah. Jangan kita ini suka menyusahkan, menyulitkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Anak buat orang tua mudah, jangan bikin susah orang tua. Istri buat suaminya mudah. Demikian juga sebaliknya, suami bikin istri kita mudah. Jangan sampai kita menyusahkan, jangan sampai membebani orang lain. Buat orang lain mudah. Allah inginkan kemudahan dan tidak inginkan kesulitan. Maka siapa orang yang dalam hidupnya punya kemampuan empati, suka bantu orang lain, nolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan juga segala urusannya. Kalau kita ini suka memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Sebaliknya kalau kita suka menyulitkan orang lain, Allah juga akan sulitkan kita. Oleh sebab itu lewat Ramadan ini, institusi yang bernama Ramadan, tandanya kita berhasil
buat kita suka nolong orang lain. Kemampuan empati hadirkan dalam jiwa kita semua. Ada orang lapar, kasih makan. Ini kesempatan berbuat baik. Ada orang sulit, keluarkan dari kesulitannya. Bantu sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang berhasil Ramadan itu adalah nanti dia menjadi orang yang rendah hati. Dia akan jadi orang yang rendah hati. Walitukabbirullah, dan besarkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Jadi setelah kita dapat petunjuk Allah, maka orang yang dapat petunjuk Allah, walitukabbirullah, dia besarkan Allah. Dia tidak pernah merasa dirinya yang besar. Kita bisa berpuasa karena Allah nolong. Allah yang nolong kita. Kita bisa tarawih ini karena Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita bisa baca Quran, kita bisa sedekah, itu semua karena Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongannya kepada kita semua. Sehingga jangan pernah katakan bahwa inilah aku, inilah kehebatanku, ini karyaku. Semua yang kita lakukan itu karena pertolongan Allah. Oleh sebab itu kalau orang berhasil nanti Ramadan, di akhir setelah Ramadan, di Idul Fitri kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan bahwa yang besar Allah. Kita seorang hamba Allah harus tunduk patuh kepada Allah, jadi orang yang rendah hati. Jangan pernah ada sedikit pun keangkuhan, kesombongan dalam diri kita. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun kedudukan kita, tetap kita katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, bahwa yang besar itu hanya Allah saja. Kita dapat petunjuk itu karena Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Ini yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, punya kemampuan bersyukur. La'allakum tashkurun. Bersyukur. Tadi dibacakan Pak Imam kita surah Ibrahim tadi. Surah kita, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Jadi kita bersyukur. Bersyukur sampai hari ini bisa puasa, alhamdulillah, bersyukur. Semua karena rahmat, karena hidayah, karena pertolongan Allah. Kita bisa puasa, kita bisa berbuat baik, kita bisa beribadah. Semua itu karena pertolongan Allah. La yastakbiruna an ibadati. Allah mengingatkan, jangan bangga dengan amal ibadahmu. La yastakbiruna an ibadati. Jangan ibadah dengan amal ibadah kita, karena semua itu pertolongan Allah. Atas segala petunjuk Allah, atas segala ibadah yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, wala'allakum tashkurun. Maka orang yang benar Ramadan itu punya kemampuan bersyukur yang luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur kita Bapak Ibu sekalian. Coba lihat, Masya Allah, sampai hari ini coba kita hitung nikmat Allah yang tak terukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bisa kita mengukur nikmat Allah. Malam hari ini nikmat luar biasa. Tarawih kita berjamaah, Masya Allah, masih diberi Allah kekuatan. Bisa Ramadan, bersyukur. Ada orang pengen puasa, kadang kawak puasa, sakit di rumah sakit sekarang. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, disembuhkan Allah, diangkat penyakitnya. Orang yang kita kenal, yang kita cintai. Mereka mungkin ingin berpuasa tapi kondisi tidak bisa, sakit. Bahkan ada orang yang sudah mati mau berpuasa, nggak mungkin lagi, waktu sudah habis. Kita diberi Allah waktu bisa berpuasa sampai detik ini, maka ucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang yang Ramadan itu orang yang dapat petunjuk Allah. Ujung ayat itu mengatakan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi tandanya orang benar Ramadan itu barometernya 3. Dia menjadi orang yang punya sifat empati. Berempati itu ya kita bisa merasakan kesusahan orang lain, kesulitan orang lain, ingin berbagi dengan orang lain, nolong bantu orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Walaupun uang kita banyak, kita tetap rendah hati. Walaupun kita kaya raya, walaupun kita hebat, tetap menjadi orang yang rendah hati. Kita katakan Allah yang besar. Kita bukan siapa-siapa. Baru yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah. Wala'allakum tashkurun. Kalau orang punya sifat empati, rendah hati, selalu bersyukur kepada Allah, maka ayat selanjutnya mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hamba bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Allah akan dekat dengan orang yang penyayang, penolong. Allah akan dekat dengan orang yang rendah hati. Allah akan dekat dengan orang-orang yang selalu bersyukur. Inilah buah dari Ramadan. Buah dari Ramadan itu tumbuh semangat kasih sayang dalam jiwa kita, tumbuh semangat empati,
tumbuh kerendahan hati, dan tumbuh rasa syukur kita yang semakin bertambah. Rasa syukur semakin bertambah, tidak ada keluh kesah, tidak ada putus asa dalam hidup. Semangat berjuang di jalan Allah, bagaimanapun kondisi kita, tetap selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang selalu pandai bersyukur, menjadi orang yang rendah hati, dan menjadikan Allah orang-orang yang di dalam hati kita tumbuh sifat kasih sayang kepada sesama. Karena Allah tidak menyayangi seseorang sampai orang itu menyayangi orang lain. Man la yarham la yurham. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Karena itu tumbuhkanlah sifat kasih sayang dalam diri kita nih. Bahkan di Quran dikatakan yang diminta Allah cuma satu saja. Atas semua limpahan rahmat, karunia, kenikmatan yang Allah berikan, Allah dan Rasulnya minta satu hal saja, kasih sayang. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladziina amanu wa 'amilus shalihat qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, beramal soleh. Katakan, wahai Muhammad, aku kata Allah tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Allah dan Rasulnya tidak minta apapun kepada kita semua, illa kecuali al-mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Orang tua harus tambah sayang sama anaknya dengan Ramadan ini. Anak tambah sayang sama orang tuanya dengan Ramadan. Suami semakin sayang sama istrinya, istri semakin sayang sama suaminya. Antar teman, antar sahabat, antar sesama umat Rasulullah harus semakin berkasih sayang. Ini sebagai salah satu bentuk tolak ukur yang jelas bagi orang-orang yang berhasil Ramadan, tumbuh sifat kasih sayangnya, rendah hati, selalu bersyukur. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.